Review kitab Dalailul Khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarafa wa karrama wa mu'azzam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi ma wasi'ahu ilmullah thumma amma ba'd. Ihwati billah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ketemu lagi di channel Anas Channel. Kali ini saya akan mereview sebuah buku, yang mana buku ini adalah buku yang familiar di kalangan pesantren. Teman-teman yang di luar pesantren, jangan langsung di skip. Untuk kalian mengetahui apa sih Dalail Khairat itu, lihat sampai selesai. Langsung saja, kitab Dalail Khairat itu kitab tentang apa sih? Itu pertama-tama yang mungkin kalian harus tahu. Kitab Dalail Khairat itu kitab mengenai sholawat kepada Nabi, atau lebih tepatnya sholawat-sholawat yang mana ditulis oleh Imam Sulaiman Al-Jazuli dan dibukukan, yang mana sholawat-sholawat itu disertai dengan sifat-sifat Nabi, dengan keagungan-keagungan Nabi seperti itu, dan disertai dengan doa-doa. Dan itu spoiler sedikit tentang apa sih itu kitab Dalail Khairat. Gimana teman-teman, masih udah jelas atau masih ada kebingungan atau ketidakjelasan mengenai apa sih itu kitab Dalail Khairat sendiri itu? Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kitab Dalail Khairat itu termasuk sudah lama dan sudah beratus-ratus tahun. Sang mu'alif atau sang pengarang, yang mana di sini Syekh Sulaiman Al-Jazuli, beliau lahir 807, atau beliau hidup sekitar tahun atau sekitar abad ke-8 setelah hijrah. Maka dari itu ketika kita hitung sampai sekarang, ini sekarang udah 14 hijrah, maka sudah sekitar berapa? 600 tahun lebih gitu loh. Masya Allah sekali. Untuk sedikit cerita dulu, mengapa di pesantren itu sangat familiar dengan Dalail Khairat seperti itu kan. Yang awal-awal kan kita udah tahu Dalail Khairat itu apa gitu kan. Oh, sholawat yang mana dikarang oleh Syekh Sulaiman Al-Jazuli dan dibukukan. Dan sholawat itu memberikan penggambaran sifat-sifat Nabi, keagungan-keagungan Nabi seperti itu kan. Sehingga orang-orang itu ketika bersolawat itu selain bersolawat juga mengenang, oh baginda Nabi itu sifat-sifatnya seperti ini, terus keagungannya seperti ini, seperti itulah. Pada kesempatan kali ini saya membawa dua cetakan buku Dalail Khairat. Yang pertama, ini covernya seperti ini. Ini bagus sekali, cetakannya juga bagus, dan harganya juga bagus. Ini saya beli di Kairo sekitar 110 atau 120-an pound Mesir ketika itu. Kalau dirupiahkan mungkin sekitar 100.000 ya. Ini Dalail Khairat. Nih, seperti ini isinya. Ini diadopsi atau diambil dari nas yang ada di salah satu syekh di Timur Tengah, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jazairi. Mungkin beliau hidup sekitar 1800-an kalau nggak salah. Dan ini istilahnya kopian dari
punya beliau. Makanya masih kelihatan kayak apa ya, tulisan-tulisan tangan gitu kan, masih ada gambar-gambarnya, masih ada apa, belum cetakan gitu kan. Lihat aja ini gambar Mekah pada saat itu dan Madinah. Masih seperti ini. Itu untuk buku yang atau kitab yang pertama, Dalail Khairat. Yang kedua, ini namanya kitab Dalail Khairat juga, yang dimana ini dari lokal aja sih ya, dari Kudus, Menara Kudus, namanya Nailul Masarot fi Tashih Dalail Khairat. Ini juga apa, bagus juga. Ini kalau yang ini udah lama, tetapi tadi saya searching di Tokopedia untuk daerah Kudus, kitab Nailul Masarot Tashihu fi Tashih Dalail Khairat ini, atau kitab Dalail Khairat ini dijual dengan harga 16.500, belum ongkir ya. Ya dua-duanya bagus dan mempunyai apa namanya, ijazah atau pengizinan untuk mengamalkannya dari syekh yang berbeda atau dari kiai-kiai yang berbeda, seperti itu. Soal mengenai ijazah sendiri atau apa ya namanya, jadinya teman-teman yang belum tahu tentang ijazah itu apa, ijazah itu dalam kitab yang dikarang oleh ulama itu mempunyai hubungan dari pengarang sampai ke kita. Itu nanti ada pengijazahan untuk mengamalkannya atau membacanya. Jadi sang penulis pertama itu mengijazahkan ke muridnya, muridnya lalu memberikan atau membolehkan untuk dibaca oleh muridnya, muridnya ke muridnya lagi, ke muridnya lagi, sampai sekarang pun ada gitu loh. Itu namanya sanad, atau di sini pembolehannya itu namakan ijazah gitu. Sebenarnya untuk sholawat sendiri itu tidak perlu namanya itu ijazah. Itu untuk digarisbawahi. Makanya teman-teman yang kepengen gitu kan sholawat Dalail Khairat, silakan saja beli. Dan apa kontennya di Dalail Khairat itu sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, lalu ditambah dengan apa namanya, sifat-sifat Nabi, kemuliaan Nabi. Sebenarnya itu aja. Makanya sholawat tidak perlu ijazah gitu kan, karena langsung dari Al-Quran pun ada gitu kan, dan tidak menskreditkan untuk yang ada ijazah. Ijazah itu lebih baik lagi tentunya, karena ada keterikatan antara guru dan murid sampai mu'alif atau pengarang kitab. Seperti itu teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus setelahnya, di sini kan saya sebenarnya tuh mereview, tetapi sedikit banyak cerita lah ya, nggak apa-apa. Yang paling bagus di dalam kitab Dalail Khairat menurut saya, atau semuanya bagus, semuanya sholawat itu bagus-bagus. Tetapi di sana itu kita bisa menemukan atau bisa mencerna keagungannya Nabi, sifat-sifatnya Nabi. Setelah itu kita diberikan doa-doa yang mana doa itu menenangkan kita gitu kan. Coba paling akhir kita akan membacakan doa. Tapi sebelum itu, untuk tata cara membacanya itu ada yang unik juga di sini. Jadinya Dalail Khairat itu ada 7 bagian, kira-kira 7 bagian. Dan kita itu baca, misalnya di sini juga sudah diberikan tanda atau semacam hari gitu kan. Jadinya di sini Yaumul Ahad misalnya, atau bermula Yaumul Isnin, Yaumul Selasa, seperti itu, hari Senin, hari Selasa gitu. Jadinya sholawatnya itu dilakukan per hari sampai seminggu.
itu untuk menghatamkannya. Dan kira-kira nggak butuh lama untuk kalian misalnya kepengen membacanya setiap hari, untuk bagiannya hari Senin, hari Jumat, seperti itu kan. Itu sekitar membutuhkan waktu sekitar 15 menitan mungkin, atau mungkin tergantung orangnya mungkin ya. Kalau udah cepet kan bisa lebih cepat gitu kan ya, kira-kira segitu waktu yang diperlukan gitu kan. Itu relatif orangnya lah. Dan di sebagian kitab juga, kalau yang saya temui yang di sini itu ada juga untuk memperbaiki niat kita, itu untuk niat dulu. Di sini dituliskan nawaitu bisholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam, saya berniat untuk sholawat kepada Nabi, imtithalan li amrika, yaitu untuk melakukan perintahmu ya Allah gitu kan, watasdiqan li nabika, dan untuk percaya kepada nabimu gitu kan, dan lain-lain. Di sini dituliskan mahabbatan fihi, dan cinta kepadanya, wa syauqan ilahi, dan juga rindu kepadanya, dan karena wa kaunihi ahlan lidzalik, dan karena dia adalah, atau beliau Nabi Muhammad itu adalah haknya untuk dicintai dan dirindukan, seperti itu. Itu menyentuh sekali gitu loh. Walaupun niat gitu kan, niat itu di dalam sholawat itu tidak perlu. Ini cuma untuk memberikan tarbiyah ke kita, dengan niat yang baik itu kita meluruskan niat, seperti itu. Itu untuk kitab yang satu ini, ada nawaitu bisholati ala nabi gitu kan. Kalau yang kitab yang Nailul Masarrat yang terbitan Kudus ini beliau menuliskan di awal itu hadrah ila hadrati gitu kan, ila hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu kan, wala ajmain gitu kan, Al-Fatihah gitu. Biasa kita lakukan gitu kan, melakukan kiriman Al-Fatihah gitu loh. Terus ila hadratil muallif Abi Abdillah Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli. Di sini hadrah kepada muallif, setelah itu hadrah kepada aulia gitu kan, kepada kepada guru-guru kita, seperti itu. Baru Al-Fatihah, baru nanti ke selanjutnya untuk membaca bagian-bagian dari Dalail Khairat. Ya. Di dalam tadi kan kita mau doa nantilah ya, ada di akhir. Untuk yang ini bagian-bagiannya selain sudah saya gambarkan, di sana ada hari-hari yang di sana kita baca per harinya. Ketika hari Senin ya baca yang di sini hari Senin, dan seterusnya gitu kan. Di awal-awal mu'alif atau pengarang di sini menuliskan tentang Asmaul Husna gitu kan. Entah itu di sini atau yang di sini, semuanya menuliskan Asmaul Husna, dari Allahur Rahman, Allahur Rahim, Allahul Malik, Kudus, dan seterusnya. Dan yang saya temukan perbedaan dari kitab yang ini dan ini, jadinya istilahnya perbedaan cetakan itu memang nyata gitu loh. Ada yang versi ini itu ada tambahannya sedikit, yang ini tidak ada gitu. Tetapi semuanya itu bermuara kepada sanad, atau kita ngambil ijazah ke siapa, seperti itu kan. Atau memang cetakannya menyetak yang tidak ada tambahannya, atau yang dari jalur lain ada tambahannya, misalnya gitu. Di sini kalau yang di sini ada bait-bait di awal-awal, itu ada beberapa bait pembuka dan bait penutup, yaitu bait seperti bait-bait pembuka dan penutup. Kalau di sini tidak ada, jadinya yang di sini yang dari Kudus ini itu
ada baitnya, wa idza ra'aitan nafsa minka tahakkamat wa godat takudu ka filal syahawati gitu. Nah, artinya itu ketika kalian melihat nafsu kalian itu merajai kalian gitu kan, dan membawa kalian kepada keburukan syahwat gitu kan. Di sini jawabnya apa? Fasrib hawaha bis sholati muwadhiban la siyama bidalailil khairati. Maka untuk menghilangkannya atau untuk menghadangnya, maka lakukanlah sholawat gitu, sholawat kepada Nabi. Yang tentunya di sini ya dengan dalail khairat seperti itu. Bagus sekali. Dan untuk tadi yang saya pengen sharing, sangat menyentuh sekali itu gimana? Salah satunya itu di doa gitu kan. Saya akan membacakan doa sedikit saja ya. Di sini juga ada doanya, di sini juga ada doanya, sama-sama ada doanya lah ya, sama aja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shrah bis sholati alaihi suduruna. Yang artinya, ya Allah, lapangkanlah dada kami dengan sholawat yang kami lakukan. Wa yassir biha umuruna, dan mudahkanlah permasalahan-permasalahan kami. Wa farij biha humumana, dan keluarkanlah kami dari kebingungan. Seperti itu. Sampai banyak sekali kata-kata yang sangat menyentuh di sini. Ini doanya cuma sekitar, kalau yang di kecil ini, yang kitab kecil ini, itu sekitar cuma 4 lembar saja, 4 lembar. Itu nggak penuh. Itulah. Nah, itu adalah review dari saya dari kitab Dalailul Khairat. Jika kalian ingin memiliki kitab Dalailul Khairat dan ingin membacanya, maka kalian cari aja yang sudah ada di Indonesia di Menara Kudus. Itu recommended buat saya, recommended dari saya ya. Ya, murah saja, 16.500 itu di Tokopedia. Silakan beli dan silakan membacanya. Semoga channel ini bermanfaat dan konten ini bermanfaat. Cukup itu dari saya. Semoga kita selalu dalam curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan selalu berpegangan dengan ajaran dan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Cukup itu dari saya. Ketemu lagi nanti di lain kesempatan dan di lain konten gitu kan. Cukup itu dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mendukung channel saya, silahkan subscribe. Terima kasih.